Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat di subuh yang ceria ini nggih. Sing jawab sami banter tak dongake rezekine banter. Amin. Sing jawab sami banter tak dongake anak-anake putu-putune solih-solihan. Amin. Sing jawab sami banter tak dongake utange lunas kabeh. Amin. Kawula ambali malih nggih. Sing semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waba amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa di pagi yang ceria ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu di tempat yang terbaik yang bernama masjid, di waktu yang terbaik yang bernama subuh. Artinya panjenengan sudah tepat berada di lingkungan, di circle-nya. Kalau anak muda bosannya circle-nya penting. Ini adalah lingkungan yang luar biasa yang bisa membangun peradaban itu melalui subuh-subuh begini. Problemnya adalah nanti saya akan cerita bahwa ternyata banyak orang-orang di luar sana, bahkan kalau panjenengan pirsani hari ini di jam segini banyak orang yang masih terlelap. Padahal sujudnya panjenengan di masjidnya Allah itu banyak orang yang mengimpi-impikan. Bahkan orang-orang di alam kubur itu bersedia untuk diberi waktu 5 detik saja atau 5 menit saja untuk bisa bersujud kepada Allah. Tetapi waktu itu sudah habis. Okay? Nah, makanya di pagi hari ini kita wajib bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa. Semuanya pada sehat, Ibu, Bapak. Ngomong bapak-bapak, bapaknya si Cita gitu. Bapak-bapak lo, bapaknya si Cita gitu. Nah, Nonton calon Ustaz. ada calon Bapak. sudah berani. Sudah. Niki ikut geng namanya Julumut. Niki melu geng namanya Julumut, tahu? Betul. Oh, Julumut itu ikatan jomblo lucu dan imut. Masih jomblo toh? Alhamdulillah. Jadi selain Julumut dia ikut jojoban, jomblo-jomblo bahagia. Yeah. Jadi kita wajib bersyukur di pagi yang ceria ini karena Allah masih memberikan nikmat, kesempatan, dan apapun yang kita hidup hari ini menjadi kebaikan-kebaikan. Ya. Makanya kita wajib bersyukur dengan banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan. Tapi pada pagi hari ini secara spesial kami mohon bantuan keikhlasan panjenengan sedaya, Bapak Ibu juga anak-anak muda di sini. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah buat Ibunda Mas Nanang yang kabundut hari Rabu kemarin sudah dikebumikan. Mari kita minta keikhlasan panjenengan semua untuk berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Moga saran-saran kalau dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, matur sembah nuwun sama wakili keluarga besar Mas Nanang. Terima kasih pada seluruh jamaah karena kematian ini adalah peristiwa serius yang harus kita persiapkan. Panjenengan hari ini hidup bisa happy di subuh yang ceria ini di pasaran Jumat hari masjid ini jadi dampak yang luar biasa kalau kita mau berpikir secara mendalam. Panjenengan bisa bersani Umar bin Khattab menikah sahabat Rasulullah, umurnya juga tidak jauh dari Rasulullah sekitar 63-64. Beliau di atas tanah itu cuma sekitar 64 tahun ya. Tetapi hari ini beliau sudah 1400 tahun dikuburkan di dalam tanah. Pangeran Diponegoro wafatnya itu 1855. Sudah 200 tahun beliau di bawah tanah. Bahkan Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah dan sedonipun adalah wafatnya tahun 202 Hijriah. Sudah 1200 tahun berada di bawah tanah. Artinya apa?
Kula panjenengan sedaya Bapak Ibu semuanya ini berpikir keras. Ternyata hidup kita di atas tanah itu cuma sebentar saja. Mungkin 80 tahun, 100 tahun, jalur 130 tahun sebetulnya TKB ya. Tulang dan kulit itu. Lalu apa yang kita cari? Nek urip ning dunia saja, hidup di atas dunia saja, itu kita cuma sebentar. Kita harus serius untuk mempersiapkan kematian kita. Dan anehnya, kita semua ini, mungkin panjenengan sudah 50 tahun, 60 tahun, atau 30 tahun, kita selama ini berjibaku kerja keras memenuhi kehidupan dunia, mempersiapkan anak cucu kita terhadap hidup dunia yang enak, tapi lupa bagaimana mempersiapkan mati yang enak. Dia benar. Apa tandanya? Tandanya adalah panjenengan pirsani di masjid-masjid panjenengan itu. Hari ini tadi subuhan tadi dicek. Subuhnya masjid-masjid panjenengan isinya wong pinter kabeh. Wong pinter kabeh. Gelare S1, S2, S3, gitu. Wong pinter kabeh. S1 niku sepuh, S2 sangat sepuh, S3-nya sangat sepuh sekali. Lah di mana anak mudanya? Ini problem karena panjenengan sebagai orang tua dan saya juga sebagai orang tua tidak berpikir keras supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita tetap berada di masjid untuk membangun peradaban. Ini problem. Makanya orang-orang pada berpikir bagaimana anak-anaknya dibikinkan rumah satu-satu, diberikan kendaraan satu-satu, tidak perlu MPKB bisa gitu kan? Tetapi tidak berpikir bagaimana kamu nanti kembali kepada Allah. Apa yang harus kamu persiapkan? Itu ya Bu ya. Nah ini sebagai pembuka, ini materinya sampai jam 12 siang. Udah siap semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi sarapan disediakan ya. Nanti masak bareng saya mentah nih kan. Sayurnya saya mentah ya, dimasak bareng-bareng gitu. Nah makanya yang mau bermajelis ilmu ini menjadi salah satu kunci bagaimana panjenengan seperti di surat Muhammad ayat 7. Nah ini wah kepeannya lali ini kan. Tadi saya bisik-bisik nanti kita materinya Al-Quran ayat 42. Tapi kita buka dulu surat Muhammad ayat 7 sebagai SK kita, surat keputusan kita hidup di atas bumi ini harus mengikuti apa yang ada di surat Muhammad ayat 7. Nah, monggo Ustaz. Sabar. Ya. Ini suratnya ayat ini sangat pendek tetapi ini menjadi SK kita, menjadi penerang kita untuk selalu berikhtiar di sisa umur kita ini. Umur kita mungkin masih 2 hari, seminggu, 2 tahun, 5 tahun, kita nggak tahu. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Mari kita sama-sama berkhidmat seperti yang tertuang di surat Muhammad ayat 7. Monggo ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Artinya tak sekalian. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi di surat Muhammad 7 ini jelas-jelas panjenengan dikasih SK, surat utusan dari Allah langsung untuk saya dan panjenengan semuanya yang beragama Islam, bahwa kalau kita semua yang menolong agama Allah, bonusnya 2. Saya ulang lagi, kalau panjenengan menolong agama Allah ada 2 bonusnya. Yang pertama, panjenengan akan ditolong Allah. Saya ulang lagi, kalau kita menolong agama Allah, kita akan ditolong Allah. Yang kedua, diteguhkan kedudukannya. Ya, ini penting. Jadi apa? Lalu bagaimana caranya untuk menolong agama Allah? Sangat-sangat mudah. Semuanya sudah tertuang di Al-Quran. Al-Quran itu tematik. Jadi panjenengan bisa memilih dari tema mana saja. Dari manusia lahir, bahkan sebelum terbentuknya manusia, itu sudah diceritakan. Nanti bagaimana sperma bertemu dengan sel telur nanti akan berapa 4 bulan kemudian ditiupkan roh dan sebagainya, sampai nanti anak-anak, bagaimana anak-anak nanti disusui ibunya, bagaimana ibunya nanti mendidik anak-anak sampai akil balik, sampai mereka remaja, dewasa, menikah, maka punya anak lagi, sampai orang tua sukses menikmati hidup di masa tuanya dan kembali seperti anak-anak lagi, seperti di surat Al-Hajj ayat 5.
Jadi nanti pulau panjenengan semuanya, secara tematik dari Al-Fatihah sampai Anas itu menceritakan apapun ada. Panjenengan dari bentuk itik-itik sampai otak-otak sampai kembali kepada anak kecil lagi di Al-Hajj ayat 5 itu ada semuanya. Nah, jadi ini peringatan penting buat kita semuanya untuk berpikir secara keras di sisa umur kita. Mungkin kulola panjenengan ini harusnya iri pada anak-anak muda ini. Yang sana ya. Kenapa kita wajib iri? Ngejarnya kesuwen ya. Ngejarnya kedandapan. Ngejarnya kita harus berlari sangat keras. Kenapa? Mereka sudah sadar bagaimana berkhidmat pada masjid dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah dilakukan dari masa muda. Dan AWDW kita ini Swiss tengah ya, mungkin insafnya kita ini umur 40 tahun atau 50 tahun gitu. Bahkan mungkin ada yang lagi baik gitu kan, karena ada suatu pola hidup yang keras, kita baru sadar bahwa kita harus berkhidmat pada Allah ya. Dan itu terlambat, tapi nggak ada kata terlambat. Makanya kalau kita mau ngejar kepada anak-anak muda ini, ayo lakukan dengan cara persisten atau istiqomah. Lalu apa yang kita lakukan tadi menolong agama Allah? Yang pertama tentunya adalah bagaimana panjenengan memperbaiki diri sendiri dulu. Ya. Ora sah mikir ke wong liya. Ya. Bahkan ini bapak cuma siji masalahnya. Bapak, ibu-ibu sing semangat Pak nggih. Rani koncone mesake gitu. Jadi ibu-ibu panjenengan ini, bapak-bapak ini harusnya meri. Panjenengan ini, ibu ini masuk surganya lebih mudah dibanding bapak-bapak atau ibu-ibu. Yang paling mudah masuk surga itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Tapi katanya di neraka yang banyak ibu-ibu. Ya, aku bingung juga ya. Saya ulangi lagi, yang gampang masuk surga itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Tapi yang di neraka yang banyak apa? Ibu-ibu. Bisa ya? Iya. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, kenapa ibu-ibu bapak ini masuk surganya gampang? Satu, sholatnya sholat wajib aja deh. Ya wes, ya sholat wajib aja. Dua, puasanya Ramadan aja deh. Ya, ora sah maca Al-Quran, ora sah dan sebagainya itu ngaji-ngaji misalnya. Ini amalan basic-basic aja. Sholat wajib, puasa Ramadan. Yang ketiga, kenapa? Taat pada suami. Iki lirat angel. Oh gampil ya. Ya. Taat pada suami ini membuat para ibu-ibu, mbak-mbak ini bisa masuk surga. Tetapi itulah ujiannya, ya toh? Nah, contohnya bapak-bapak bermeri Pak. Nah, nanti habis ini kita baca bahwa hal-hal yang harus kita contohkan pada anak cucu kita itu apa. Karena ibu-ibu itu adalah madrasah ula ya. Sekolah pertamanya anak-anak kita itu dari ibu. Tetapi ingat kepala sekolahnya siapa? Bapaknya. Nah, kenceng gue antar sik dhewe ya, gue apa? Tetapi problemnya adalah bapak-bapak modern hari ini, ya, ono bapake, tetapi seperti tidak punya bapak anak-anak kita ini. Itu yang dinamakan dengan fatherless. Contoh nih pun fatherless, dua bapak ini kok ora di bapak. Ya, fatherless itu bahasa Inggrisnya itu, dua bapak ini kok ora di bapak. Contoh yang real adalah kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya bapak, namanya siapa Bu? Azar. Nah, kenapa Nabi Ibrahim punya bapak tetapi sendiri tidak punya bapak? Karena Azar tidak mengajarkan pada Ibrahim kecil tentang akidah yang benar. Azar itu adalah orang kepercayaannya Raja Namrud, pembuat apa? Jadi Ibrahim kecil mencari saja nih, siapa sih Tuhan kita ini? Jangan-jangan matahari ya, karena ini menyinari sepanjang hari. Tapi kalau malam kok tenggelam? Jangan-jangan bulan. Apa paginya juga hilang? Atau bintang-bintang yang banyak? Tidak ketemu. Tapi karena pencarian yang luar biasa, ketemu. Allah memberikan setitik harapan bahwa dia bisa berpikir dengan jernih, bahwa Allah pasti ada yang menciptakan, semuanya bisa berputar, semuanya bisa berjalan sebagainya. Jadi jangan-jangan bapak-bapak hari ini itu seperti Azar, bukan membuat patung memang,
bukan dia punya agama lain, tetapi bapak-bapak hari ini tidak mengajar akidah yang kuat. Bagaimana mencontohkan bahwa Allah itu hanya satu, dan bagaimana kita menyembah pada Allah sampai akhir hayat, itu saja sebetulnya. Tetapi karena tidak mengajar akidah yang kuat, ibadah yang kuat seperti yang Rasulullah contohkan, ada 3 hal supaya anak-anak panjenengan sukses dan bapak-bapak juga sukses. Ada 3 hal. Didikan Rasulullah pada para sahabat, ya. Yang pertama, dididik akidah kuat, ibadah kuat. Jadi Azhar tadi tidak mengajarkan itu. Jangan-jangan bapak-bapak modern ini juga tidak mengajarkan itu. Akidah kuat, ibadah kuat, ya. Ilahnya hanya Allah. Apa-apa merasa selalu ditatap Allah. Kalau sudah merasa ditatap Allah, mau berbuat maksiat misalnya ke tempat karaoke, ke panti pijat, kemana yang hip sekali heboh di Yogyakarta, itu mereka tidak berani karena selalu merasa ditatap Allah. Ilahnya hanya Allah satu, ya. Akidah kuat, ibadah kuat. Yang kedua yang dari Rasulullah pada sahabat adalah tangguh berjuang, memperjuangkan Islam dengan seluruh jiwa raganya untuk menjadikan anak-anaknya, cucu-cucunya menjadi generasi yang Islami, yang mampu memperjuangkan Islam seperti tadi surat Muhammad ayat 7, ya, menolong agama Allah agar ditolong Allah dan diteguhkan kedudukannya. Nah, itu, ya. Yang ketiga tadi, yang pertama adalah mendapat ibadah kuat, yang kedua adalah tangguh berjuang. Kenapa tadi masjid-masjid isinya S1, S2, S3? Karena bapak-bapaknya tidak tangguh berjuang. Harusnya bapak-bapak itu yang punya anak balita, dia nek wayah sholat subuh, dia ajak anak kecil itu ke masjid, taruh sebelahnya, atau kalau perlu mundur ke belakang di jam-jam 3 pagi, setengah 4 pagi, anak-anak balita itu selalu bangun. Ya, mau dia agamanya Islam, Nasrani, Majusi, Yahudi, jam 3 setengah 4 anak-anak kecil itu bangun gak semuanya? Nangis nama betul? Oh nanti anak cilik ya, nggak tahu, kami nggak punya anak kecil ya. Yang punya anak kecil rata-rata jam 3, jam setengah 4 bangun, nangis. Kemudian sama ibunya diapain? Dikasih ASI, betul nggak? Setelah dikasih ASI, anak-anak kecil tadi oleh ibunya dia pakai dipupuk sampai anaknya tidur. Itulah yang membuat anak-anak panjenengan putu-putu panjenengan sholat subuhnya telat. Karena yang melakukan ibunya tidak mengajar akidah yang kuat tadi loh, sama ibadah yang kuat. Kudunya apa? Bagaimana caranya? Kalau anak-anak kecil tadi, anak-anak balita tadi, setelah dikasih ASI, ojo dipupuk si ibu ini. Nanti putra-putra panjenengan, putrinya diberitahu, ojo dipupuk. Bangunkan suaminya, karena akidah yang kuat, ibadah kuat. Bangunkan suaminya, ajak sholat tahajud, ya, diajak sholat tahajud, kemudian bapak ikut ngimami, anak-anak kecil tadi ditaruh di sebelah kanan bapaknya, misalnya kiblatnya pikau ya, taruh sini. Ibunya jadi makmum, jadi bapaknya membaca suratnya agak kenceng dikit. Nanti anak-anak kecil itu, yang masih balita, meskipun rasa sholat, gede nih, dia akan merasa selalu sholat tahajud, ya, karena ini auditori yang kita kembangkan. Telinganya kita kembangkan ya. Jadi begitu Allahu Akbar, anaknya kan dengar. Baca Al-Fatihah, anaknya dengar. Baca surat pendek, anaknya dengar. Dan itu dilakukan setiap hari. Itu anaknya jadi kebiasaan. Kayaknya aku sering melakukan sholat tahajud ya. Pada waktu dia remaja, dewasa, itu ada keribuan, meskipun dia tidak rajin sholat waktu itu, dia akan langsung ingat sholat tahajud. Nah ini harus kita lakukan. Kemudian kalau dengar adzan subuh, ya anak kecil tadi diajak bapaknya ke masjid supaya bisa mendapatkan keberkahannya dan juga bisa belajar bahwa oh di masjid ini ya bisa santai, ramai nggak apa-apa anak kecil. Ya nanti tampilnya diberitahu nggak apa-apa Pak, ini penerus kita. Nanti kalau kita semua udah mati dipanggil Allah, siapa yang mengganti masjid kalau bukan anak kecil? Nah, sebenarnya kita sholat. Ini ya sudah, apalagi kita sholatnya dari masjid, ya, baca 2 lembar. Dengar lagi surat-surat di Al-Quran. Nyong sewu agak batuk nih ya, seminggu ini agak ngotot ya, kelilingnya agak ngotot. Nah, jadi setelah surat Muhammad ayat 7 tadi kita berpikir keras bagaimana sisa umur kita ini bermanfaat dengan baik dan
nek jenengan hitung-hitungan dalam ibadah berhitung-hitungan, menurut jenengan ibadah jenengan sing paling lama ini ibadah apa? Sholat napa puasa? Sholat apa puasa nih yang paling lama ibadahnya? Coba kita hitung-hitungan ya. Jenengan ngomong hitung-hitungan gitu. Sholat itu, sholat isya berapa menit jenengan? 5 menit? 7 menit? 7 menit nek masjid nek omah 3 menit nggih. Bismillah. Kudu wae lek. Ketahuan. Yo. Isya 7 menit, subuh berapa menit? 5 menit. Duhur berapa menit? Duhur 7 18. Kemudian asar berapa menit? 7. Berapa tadi? 25. Maghrib 5 menit? 30 menit. 6 menit, 31 menit, benar? 31 menit? Tak hitung tahajud tak gila mas. Tahajud berapa menit? 10 menit? semaunya. Kadang ada 2 rakaat, 4 rakaat. Ya, anggapnya rata-rata 4 rakaat berapa menit? Tambah 5 menit. Berarti 36 menit. Wes tak kasih bonus. Sholat panjenengan 1 hari 1 malam kita hitung 1 jam wis bonus gitu. Wis keju sih kamu ya. 1 jam kalikan 30 hari berapa jam? 30 jam kalikan 12 bulan berapa jam 1 tahun? 360 jam. Sholat panjenengan 1 hari semalam kalikan 1 tahun itu 360 jam. Kalau dibandingin puasa, dowondi puasa itu 14 jam, benar? Kalikan 30 hari berapa jam? Setahun. Ini puasa Ramadan tak yang kita hitung. Berapa jam? 14 kali 30. 420. Tadi sholat berapa jam? 300. Lebih lama mana puasa sama sholat ibadahnya? Puasa. Tapi karena ini konco dewi tak ada nih. Ternyata ada ibadah yang lebih panjang dari itu. Ya, ada ibadah yang lebih panjang daripada sholat dan puasa. Kenapa Bapak Ibu? Ibadahnya keren banget sepanjang tahun, tapi ujiannya mak berdunduk tiba-tiba. Ya, ibadah ini bernama pernikahan. Kalau panjenengan tahu ilmunya, pernikahan itu setiap harinya adalah ibadah. Meladeni suami, berkata sabar, ngomong anake, ya, anake jaluk emek ya sabar, ya, nah, pengen ulek-ulek jane ya, nah, ragiran itu jaluk emek, ya, ulek-ulek, ya. Nah itu kan, artinya apa? Pernikahan itu sepanjang hari, sepanjang tahun, dan ujiannya mak bedunduk ya, bener nggak? Nah, tahu-tahu bapaknya orang tua apa-apa, nanti itu ada teh nesu-nesu gitu kan. Jangan erosi jiwa gitu kan. Sama gitu. Wah, ini terjadi. Krisis juga, krisis erosi, emosi ya sebetulnya. Nah ini terjadi. Jadi pernikahan itu adalah bagaimana ujiannya itu mendadak, tetapi ini bernilai ibadah. Kalau panjenengan tahu. Jadi tadi nyambung dari yang pertama, masuk surganya wanita dan bapak ibu-ibu di sini itu gampang. 1, sholat wajib saja misalnya. 2, puasa Ramadan. 3, taat sama suami. Tetapi yang menjadi wanita-wanita ini akhirnya tergelincir ke neraka ada karena yang ketiga ini. Paling gampang emosi, meluap-luap, meledak-ledak gitu. Nah ini akhirnya apa yang terjadi? Membuat para wanita tergelincir menuju ke neraka. Nah, untuk bilang jadi saya berharap semua yang ada di sini mulai paham. Jadi ayo sama-sama berjibaku, mantap bagi yang masih punya pasangan, yang belum saling mendoakan, bagaimana mendoakan para pasangannya ini jadi luar biasa. Mari kita berkhidmat pada kisah Rasulullah. Bagaimana pulangnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah ini menjadi pelajaran penting buat kita yang diturunkan Allah agar menjadi ibrah semuanya kita ini. Ya. Jadi kalau tadi kita perhatikan, tadi di awal saya mintakan doa untuk ibundanya Mas Nana. Bayangkan ibunda Mbah Nana ini kan berobatnya di JIH, tetapi di saat-saat terakhir kenapa selalu para orang tua itu meminta pulang? Benar ya? Selalu meminta pulang.
Dan bapak saya juga pertengahan bulan lalu dipanggil Allah 18 April, itu juga begitu posisinya di ICU secara fisik oke semuanya, tanda-tanda fisiknya bagus semuanya, sudah boleh pulang, makanya oke ya, dan sebagainya. Tetapi pas maghrib pulang, siangnya besok tidak ada. Karena seperti juga Rasulullah, mudah bagi Allah sebetulnya untuk mewafatkan Rasulullah. Kenapa tidak diwafatkan pada waktu perang Badar, di perang-perang yang lain? Kenapa tidak diwafatkan Rasulullah di Masjidil Haram atau di masjidnya beliau, di Masjid Nabawi? Pulangnya di mana coba? Rasulullah pulangnya kembali bapaknya di mana? Di rumah, di pangkuannya istrinya, di pangkuannya Aisyah. Ya, ini ada pelajaran penting bahwa setiap orang yang hidup pinginnya selalu pulang. Pulangnya ke rumah yang secara fisik atau pulang ke hati istrinya. Dan saya baru bilang setelah mempelajari kisahnya Rasulullah bersama Ibunda Aisyah, saya kaget loh. Pantesan bapakku kemarin itu melimpahkan saya itu nunggu 24 jam di ICU, di rumah. Saya tinggal mandi, pulang 2 jam. Itu bapak pergi hanya ditungguin istrinya. Saya baru ngomong, iya pantesan ini kalau dilimpah kayak gitu kan. Tapi itulah qadarullah, sudah dicatatkan dengan keadaan tertawa, berkeringat dan sebagainya. Oh ya, ini tanda-tandanya. Jadi ayo sama-sama berkhidmat. Kalau panggilan ini sampai jam 12 siang ya. Takutnya nanti kan di cut off gitu kan nggak enak. Saya lihat jam saya, oh masih lama gitu. Jam 12 nya masih lama. Ya. Coba sekarang kita mulai berkhidmat. Kita angkat tangan kanannya, nah, sudah mendayang gitu. Tangan kanan diangkat dulu. Di gini-gini masih bisa. Sehat Bu? Ya. Kalau tangan kanan ini kita umpamakan yang jempol ini adalah orang tua kita. Apa jempolnya? Orang tua. Yang telunjuk ini adalah saudara kita, kakak adik kita. Telunjuk apa? Saudara. Yang tengah adalah kita. Yang jari manis adalah pasangan kita. Oke? Yang jari kelingking ini adalah anak cucu kita. Kita akan buat perumpamaan. Apa harus kita lakukan di sisa umur kita? Caranya gini. Ini harus pakai mic ya, karena masuk ke rekaman. Harusnya saya nggak pakai mic. Panjenengan saged gini. Nah, dua tangannya ditelungkupkan. Oke, semuanya sudah. Tetapi jari tengahnya jangan tekuk ke dalam. Ulangi. Ya, tekuk ke dalam, oke. Bisa Ustaz? Jangan. Nah, gini Pak. Ini tak. Jari tengahnya ditelungkupkan gini, siap? Yang rapat. Tengahnya gini nggih. Loh, rapat gini nggih. Kleru Bu, sing tengah Bu, sing liyane lurus, yang lainnya lurus. Oke, rapat Bu, dari Bu niku. Nah, telunjuknya rapat Bu. Nempel ngeten nggih. Saya iki Bu cek bingung. Ruangin dulu. Nggih, Mbak, Mbak. Iki ning gantung, Mbak. Semua sudah bisa nggih? Semuanya bisa nggih? Perhatikan. Tadi yang jempol tadi siapa? Bapak Ibu kita ya. Betul? Nanti Bapak Ibu kita juga akan meninggalkan kita, berpulang pada Allah. Coba dibuka jempolnya. Jempolnya dibuka, bisa nggih? Nanti kalau yang salah itu dari rapat Bu, jadi nah, jempolnya bisa buka nggih? Nanti anak kakak-kakak adik kita juga akan kuliah, menikah, pisah rumah dengan kita, meninggalkan kita, betul? Coba dibuka. Bisa? Bisa nggih. Kemudian anak cucu kita yang jentik juga akan sekolah, mungkin kuliah di luar kota, menikah, punya anak, akan meninggalkan kita, betul? Coba dibuka jentiknya. Sekarang kita perhatikan, yang jari manis tadi siapa? Pasangan kita. Bisa nggak jenengan buka pasangan kita? Cepat dicoba. Isa berarti salah. Isa berarti salah. Ini kan rapat kan semuanya rapat dulu. Semuanya rapat dulu, terus buka jari manisnya dibuka. Ngelang yang kadang-kadang nih. Rapat dulu guys, rapat sih. Rapat sih. Jari manisnya buka. Lala itu tunjuk. Agak bisa. Ngeyel salah banget sih dewi. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena harusnya pasangan itu benar-benar nempel sampai mati. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena panjenengan itu makanya tadi loh, taat pada suami itu menjadi kunci surga.
apapun keadaan suami panjenengan itu harus dipikirkan bahwa taat pada suami itu jadi pintu surga. Kalau misalnya anak suaminya nyuwun sewu berperilaku negatif, ya dianggap ini ujian surga itu larang ujian ini gitu. Tapi kalau suaminya kok solih banget, alhamdulillah mlebu surga ki memang penak ya, penuh kesabaran, membarengi orang anak-anak solih, suami yang solih kan gitu. Nah suaminya adalah mabuk main itu nomor dan sebagainya, ternyata surga itu mahal ya, harus sabar gitu kan gitu. Nah makanya suami itu seperti tadi jari manis tidak bisa dibuka harusnya. Kalau panjenengan tahu ilmu tentang ini, ayo sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki keimanan kita, akidah kita, ibadah kuat dan sebagainya untuk membersamai keluarga kita jadi lebih baik lagi, ya. Yeah. Nah, jadi makanya ketenangan itu untuk membuat surga bagi keluarga kita, anak-anak kita, suami kita dibangunnya dari rumah. Dari sakinah itu dari kata sikin. Sikin itu belati. Loh kok iso? Hubungannya pisau karo sikin, ketenangan itu apa? Panjenengan pirsani nanti kurang lebih 40 hari lagi, mungkin kurang lebih ya. Kita akan mengikuti Idul Adha. Kenapa sakinah dari kata sikin yang berarti pisau? Karena panjenengan pirsani begitu kambing kita itu mau disembelih, begitu disembelih ser, dia langsung tenang. Ya, langsung tenang. Berarti juga suami istri. Nek suaminya itu langsung tenang di hadapan istri, bahkan kadang-kadang teko langsung turu, boleh ayo saking ayam deh punya istri jenengan. Terus ra gelem apa-apa itu. Sikin, tenang. Jadi keluarga itu dibentuk dari ketenangan di rumah. Kalau rumahnya tenang, sakinah, suami juga tenang. Nanti suaminya akan berprestasi. Bahkan kalau sakinah membuat tenang keluarga ini, saya kan membayangkan saja kalau ibu-ibu ini habis subuh ini dikasih bom molotov sedikit saja, emosi sedikit saja, nasune ibu-ibu nggak sore ya kan? Kabeh dinesoni, betul nggak? Kira peneran subuh si ibu-ibu itu, kok bojone seneni, anaknya seneni, kabeh seneni, kabeh kan omel sampai sore. Nek bapak enggak kan dipendem dewe. Makanya dibuat tenang keluarganya, dibuat sakinah. Makanya kita perlu belajar lagi untuk memahami bahwa keluarga kita ini yang nanti akan kita antar ke alam kubur, yang waktunya tidak tahu kapan, berapa ribu tahun kita nggak tahu, tetapi bukannya kita masih ecek-ecek saja. Ayo sama-sama berkhidmat. Ini saya mau wasiatkan pada diri saya sendiri dan juga panjenengan sedaya. Ayo berpikir di sisa umur kita ini, apa yang diwasiatkan Rasulullah di hari-hari akhir beliau, warisan terakhir yang beliau lihat di hari-hari sebelum wafat, sebelum di pangkuannya Aisyah, dia buka jendela, yang dilihat adalah Masjid Nabawi. Kenapa pada waktu itu beliau tersenyum? Karena waktu itu mau sholat asar, sengat ngimami sapa ki? Abu Bakar apa Umar bin Khattab dan sebagainya. Dia senyum. Wah, warisan terakhirku dalam bentuk masjid ada penerusnya. Ya, panjenengan juga harus begitu. Membentuk anak-anak generasi hebat masa depan, generasi Islam masa depan ini dimulai dari masjid. Karena masjid adalah pusat peradaban. Gitu? Kalau tidak dimulai dari masjid, panjenengan rugi atau rugi banget. Ya, jadi ajak anak-anak jenengan, putu jenengan, suami jenengan tidak masjid, ayo kembali ke masjid. Karena masjid ini tempat memperbaiki diri, tempat bertobat dan memperbaiki diri untuk kebaikan-kebaikan hari lanjut. Ya, makanya tadi kembali lagi, kenapa para suami, para orang tua pengennya pulang, bahkan Rasulullah di pangkuan Aisyah, karena pulangnya kita nanti pengennya ada di rumah untuk memulai perjalanan akhirat yang begitu panjang dan tidak tahu kapan selesainya, ya kan? Dalam kubur kita nggak tahu mau berapa ribu tahun, berapa ratus tahun kita nggak tahu. Belum nanti yang barzakh, bagaimana nanti di padang mahsyar, bagaimana dan sebagainya, bagaimana ditimbang di mizan nanti kita. Ini waktunya nggak jelas, kan hanya Allah yang tahu. Nah ini jadi peringatan buat saya pribadi dan panjenengan semuanya untuk selalu sama-sama berkhidmat bagaimana mempelajari Islam dengan baik dan benar. Terakhir kita akan bacakan surat Al-Qalam ayat 42 ya. Ini sampai jam 12 siang aman. Ya, monggo. Nah,
Nah, ini jadi peringatan kita bahwa kita setelah tadi dapat SK surat Muhammad ayat 7, kita baca surat Al-Qalam ayat 42. Monggo ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Shadaqallahul azim. Sujudi. Ya, baca terjemahnya tak? Artinya, ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ketika betis disingkapkan, mereka disuruh bersujud dan tidak mampu. Ini adalah peringatan Allah yang sangat lembut tetapi tegas. Contohnya pun, kalau terjadi banjir bandang, ibu-ibu, bapak-bapak, meskipun banjir belum datang, apa yang dilakukan? Cincing-cincing betul. Cincing-cincing. Ketika betis disingkapkan, cincing-cincing betul. Ketika kebakaran terjadi, meskipun rano banyu nih, ibu-ibu itu cincin-cincin betul, panik ya, cincin-cincin betul. Ketika betis disingkapkan, cincin-cincin betul, iya. Padahal ini adalah ketika betis disingkapkan itu adalah ketika kiamat datang, kita semua bingung. Betis disingkapkan, disuruh bersujud kita nggak mampu, mau sujud kita nggak mampu, kita menenang kok. Kenapa? Karena pada waktu di dunia kula panjenengan semua disuruh bersujud, tidak ada yang bersujud. Makanya di padang mahsyar Rasulullah pernah berkata bahwa nanti kita semua ini dikumpul di padang mahsyar, berdesak-desakan seperti anak panah di dalam wadahnya. Bahkan Aisyah pernah bertanya, bagaimana keadaan kita nanti di padang mahsyar? Kita semua dalam keadaan telanjang. Aisyah nangis, ya Rasulullah, kami malu ya Rasulullah, kami malu. Itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Kita malu. Rasulullah menjawab dengan sangat tenang. Nanti kalian tidak sempat malu. Kenapa tidak sempat malu? Karena nanti panjenengan dan pulau ini semuanya akan saling menyalahkan. Ibu pada anaknya menyalahkan. Kenapa pada waktu di dunia kamu diajak sholat enggak? Anak ayon bangga. Ibu bisa pasti di dunia, kenapa tidak mengajar sholat dan baca Al-Quran? Suami istri bertengkar. Kenapa kamu tidak mengingatkanku pada waktu azan untuk diajak sholat? Semuanya bertengkar. Teman-teman seperjuangan, teman ngaji saling ngeyel, saling bertengkar. Karena semuanya pada takut, pada cemas. Ini ada apa? Apa harus kita lakukan? Mau berdoa sudah tidak kepake, mau bersujud sudah tidak pakai kalau udah di padang mahsyar. Nah, kesempatan panjang di Al-Qalam tadi untuk sujud aja nggak bisa, karena nanti kamu dalam keadaan terhina. Di 43-nya nanti ada bicara bahwa kamu nanti dengan menghina. Dan ini ada peringatan bagi kita semuanya. Ayo sama-sama kembali ke masjid, kembali ke Al-Quran, kembali ke sholat kita benar semuanya di sisa umur kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali di kajian Pasar Jumat ini mengetuk kita semuanya untuk selalu berpikir cerdas di sisa umur kita. Ayo jadikan kita, suami kita, pasangan-pasangan kita, istri kita, anak-anak cucu kita untuk kembali ke jalan Allah di sisa umur kita. Karena nanti ajakan panjenengan ini dihitung sebagai kebaikan tadi loh. Seperti surat Muhammad ayat 7 tadi. Terakhir saya akan berikan ilustrasi. Bapak Ibu pernah lihat kapal pesiar atau kapal perang, kapal laut? Ada pernah naik kapal laut? Pernah ya? Kapal-kapal itu akan terlihat keren, cantik kalau dia diikat di dermaga, dikasih lampu-lampu, betul nggak? Kapal pesiar, kapal perang itu kan kelihatan keren kalau diikat di dermaga, kasih lampu-lampu, keren banget. Sama kalau seperti jenengan semua, panjenengan ini kan kelihatan keren. Sholat subuh sarungnya anyar, baju kopanya nggak cemak, nggak benges, meskipun kita karena masker ya, eyeshadow, kerudungnya disesuaikan dengan warna baju, warna sepatu dan sebagainya. Tapi enggak seperti kapal tadi. Kapal-kapal tadi kelihatan keren kalau di dermaga kasih lampu-lampu. Tapi ingat, kapal-kapal diciptakan bukan untuk nongkrong. Kapal-kapal diciptakan untuk mengarungi samudra, membelah lautan. Kados panjenengan hari ini, Bapak Ibu dan anak muda hari ini yang ada di sini, kalian diciptakan bukan untuk nongkrong. Kalian diciptakan untuk membelah lautan kehidupan dan menyeberangi samudra kehidupan untuk menyelesaikan masalah-masalah umat.
Itu aja yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada